Tapi tidak boleh menekan terlalu keras. Tekan ke bawah begini, tekan ke bawah. Ini pertolongan pertama jika ada orang yang terserang stroke, jika ada orang yang sakit kepala, migrain, vertigo, tekanan darah tinggi, sakit kepala sebelah, sakit kepala terasa terbelah-belah, lidah pendek, susah bicara, terapkan ini. Bagikan videonya, yang belum mengikuti kami silakan klik ikuti. Nah, di sini teman-teman ya, di bagian belakang telinga dorong ke bawah begini, tapi tidak boleh kasar. Tidak boleh menekan terlalu keras. Salam sehat semuanya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kota mana saja yang menonton, mohon maaf barusan tidak ada suara, tidak ada suaranya barusan, jadi mohon maaf. Kita ini baru belajar live streaming, jadi mohon maaf. Dari kota mana saja yang menonton? Oke. Jadi ini orang stroke teman-teman ya. Nah, pasiennya ini pasien stroke. Di sini saya akan memperlihatkan teman-teman semua bagaimana tutorial untuk terapi stroke ya. Ini stroke sebelah kanan. Di sini saya akan memperlihatkan teman-teman semua. Nanti sambil dibacakan komentarnya nih. Baru 4 bulan kena stroke-nya Pak ya? Ya? 1 bulan Mi? Oh 3 bulan? Nah ini biasanya kalau stroke kanan itu teman-teman rata-rata itu dari aktivitas anggota tubuhnya. Kalau dia kenanya di kanan biasanya pemulihan fisiknya itu cepat. Cuman di satu sisi kadang-kadang gangguan bicara itu bisa terjadi. Coba lidah kasih keluar sedikit Pak. Oh iya, pendek lidahnya tuh. Nah teman-teman, ini kebetulan lidahnya masih pendek, jadi nanti saya akan kasih tahu tutorial terapi bicara untuk orang stroke ya. Oh iya, pendek lidahnya tuh. Nah teman-teman. Nah biasanya kalau orang stroke teman-teman itu, baik orang stroke, orang saraf kejepit atau ada yang masalah di kaki, biasanya rata-rata di, nah ini agak kesakitan Bapak ini. Sakit sedikit Pak. Bapak adik. Bapak adik tuh. Bapak adik. Nah, itu sakit di bagian belakang lutut. Dari kota mana saja yang menonton, saling menyapa teman-teman. Yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe.
Mudah-mudahan kehadiran channel YouTube Pijat Indonesia di YouTube itu bisa bermanfaat untuk semua, ya. Salam sehat. Jadi insya Allah ke depan pada saat saya live stream, pada saat saya terapi pasien, saya akan berusaha untuk live streaming di YouTube. Ini saya di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah kemarin teman-teman, alhamdulillah saya terapi, ada yang sudah 3 tahun pakai tongkat, bisa langsung lepas tongkat. Alhamdulillah bisa jalan sendiri. Kemudian ada yang tadinya dipapa 2 orang, setelah saya terapi, alhamdulillah bisa jalan, bahkan tidak mau dipegangi lagi. Salam sehat semuanya. Silakan untuk bagikan videonya. Yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe. Saya berharap teman-teman yang menonton dan yang sudah subscribe channel YouTube Pijat Indonesia, mudah-mudahan diberi umur yang panjang, sehat dan sukses selalu, serta dilancarkan urusan rezekinya. Salam sehat. Surabaya hadir Om Novi Najwa. Novi, salam sehat. Yes, relax. Assalamualaikum ganteng. Salam dari Lombok. Oke, salam sehat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jember, Mayang hadir. Bukan Jember. Jember. Mohon maaf teman-teman. Itu kalau neneng ya karena memang orang dari kampung, jadi baca itu memang logatnya dia. Jadi mohon maaf kalau tadi yang dari Jember. Dia baca Jember. Salam sehat. Karena dia terlalu banyak bahasa Merawe. Gimana cara mau privat urut sama Pak Mukmin? Tinggal di mana itu? Saptawati. Perempuan itu nih. Mau Saptawaldi. Laki-laki. Jambi, Pak. Oh, di Jambi. Mengundang teman-teman. Nomor telepon ada di profil. Oktaviani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung, Bandar Lampung hadir. Salam sehat. Yang dari Bandar hadir. Salam sehat untuk semuanya. Kalau Bapak sakit apa, Pak? Om ganteng. Saraf terjepit. Jawa Tengah. Salam sehat. Bapak yang di sebelah saraf terjepit. Untuk alamat lengkap ada di deskripsi video. Silakan klik Pijat Indonesia. Baru buka channel saya juga ada di tentang, ya. Jadi klik Pijat Indonesia, kemudian klik tentang. Nah itu kita kalau mau ketahui teman-teman tentang channel seseorang, maka klik nama channelnya, kemudian klik tentang. Nah di situ biasanya ada link media sosial yang lain, berapa kali jumlah tayangan channelnya, kemudian tahun berapa dia buat channelnya. Nah alhamdulillah teman-teman, saya buat channel ini dari tahun 2021. Saya berharap mudah-mudahan pengalaman yang saya bagikan bisa bermanfaat. Kalau punggung sering sakit kenapa ya Pak? Apa? Punggung sering sakit. Punggung sering sakit itu bisa karena faktor aktivitas teman-teman. Kadang-kadang ada juga orang yang pinggangnya sakit tembus ke punggung, itu biasanya masalah dari kaki juga ada. Tapi bukan melulu dari kaki, ada macam-macam penyebab sakit di punggung. Kemarin ada yang datang dengan keluhan sakit pinggang. Setelah saya perdalam, interogasi, ternyata dia kena TB tulang. Nah, itu teman-teman ya, jadi macam-macam. Ada yang karena infeksi bantalan tulang. Yang dari Tegal, salam sehat. Yang sudah subscribe, terima kasih sudah subscribe. Yang belum subscribe,
Ya, subscribe dong. Asam urat boleh nggak dipijat di bagian-bagian yang bukan asam uratnya? Bisa. Kalau ada pembengkakan itu jangan dipijit ya. Kalau matum bakun, matum bayi, ah? Mapa adik sinding. Salam sehat. Saling menyapa teman-teman dari kota mana saja yang menonton. Informasi buat teman-teman yang di sekitar Jakarta dan sekitarnya, insya Allah saya akan hadir di kota Jakarta pada tanggal 14 sampai tanggal 20 April. 20 April tahun 2025. Itu apa adik kamu? Pira anak nih? 5. Pira benemi? Berapa istri? 2. Bah. Ya amat orang wakun stroke. 2 istrinya. Kalah saya nih. Saya sekarang istri cuma 1. Baru 1 istri saya. Ini 2. Daerah mana itu? Palopo, Sulawesi Selatan. Baru 1 sekarang. Muhammad Toat dari Malaysia, salam sehat. Dari kota mana saja menonton? Kalau minum susu, apakah bisa menyembuhkan sakit punggung saya, Pak? Wallahu alam. Salam sehat dari Serang, Banten. Salam sehat. Kalau pengaruh susu, karena saya tidak punya susu besar, juga bukan penjual susu, jadi saya tidak tahu apa korelasi antara susu dengan Masih daerah selatan, kayak Sulawesi Selatan, Palopo kotanya, di kota Palopo. Apa adik? Nah ini. Sakit semua badannya ini, jadi kaku. Otot itu teman-teman bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lain. Apa adik toh? Apa adik itu teman-teman bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Toraja dan bahasa Luwu. Dari kota mana saja menonton? Berkomentar boleh. Tanya boleh. Daftar untuk praktek di Jakarta nanti. Tanggal 11 April kami live terima pendaftaran. Jam 8 malam. Di halaman terapi refleksi Palopo. Kalau untuk terapi tangan itu sudah ada tutorialnya, silakan klik Pijat Indonesia, baru klik subscribe, kemudian klik video. Semoga Pak Mukmin sehat selalu dan murah rezekinya, amin. Amin. Jakarta Selatan ya Kak, untuk pendaftarannya gimana? Tanggal 11 April kami live streaming di halaman terapi refleksi Palopo untuk terima pendaftaran jadwal Jakarta. Ingat jam 8 malam, tidak boleh lewat. Jadi saya terima pendaftaran teman-teman hanya pada saat live streaming. Ya insya Allah nanti ada live streaming di YouTube juga untuk terima pendaftaran. Di Facebook juga saya akan live untuk menerima pendaftaran. Jadi pendaftaran hanya berlaku pada saat saya live streaming. Pak Ganteng, bagaimana cara menghilangkan sakit paha bagian dalam tapi di bawah lututnya tidak sakit? Kalau paha bagian dalam sakit begini, nah ini kan sakit nih itu. Matum bayi.
Bapak adik. Ini sakit teman-teman, ini kebetulan sama keluarnya. Nah, memang di belakang lututnya tidak terasa sakit, tapi kalau ditarik ototnya, nah ini bergerak. Bapak adik toh. Nah, sakit ini tuh. Di belakang lututnya pasti ketarik ototnya ke atas. Nah, jadi kalau ketarik ototnya ke atas, tarik dari atas ke bawah. Video lengkapnya ada di video, teman-teman, di video channel YouTube Pijat Indonesia. Nah, itu boleh dilihat dan diperhatikan bagaimana cara menarik betis yang bermasalah. Nah, ini. Kalau Aka belum ada jadwal lagi, belum ada undangan. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Biaya pendaftarannya sama penanganan pijatnya berapa, Kak? Jadi kalau saya, teman-teman, pada saat pendaftaran live streaming itu tidak memungut biaya. Nanti orang membayar setelah selesai saya pegang. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku admin saya, ada orang yang mengaku-ngaku sebagai tim saya, kemudian dia minta pendaftaran untuk diterapi sama saya, jangan dilayani. Nomornya, nomor resminya ada di deskripsi video ini, video live streaming maupun video-video saya di YouTube lainnya di Pijat Indonesia. Kemudian juga ada nomor WA admin saya di halaman Facebook Terapi Refleksi Palopo. Nah, supaya jelas toh, karena beberapa waktu yang lalu ada yang berusaha untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Karena dia ngaku tim saya, kemudian minta uang pendaftaran. Makanya sekarang saya menerima pendaftaran hanya pada saat live streaming itu untuk jadwal luar kota. Dan kalau jadwal Palopo, pendaftar harus datang langsung ke tempat kami. Boleh WA juga, tetapi kami tidak memungut biaya pendaftaran untuk di Palopo. Itu yang perlu diketahui teman-teman ya. Jadi jika ada oknum yang mengaku-ngaku sebagai tim saya, kemudian dia minta transfer sejumlah uang, jangan dilayani ya. Orangnya harus berinteraksi langsung sama saya, baru ada yang namanya mau transfer. Begitu. Jadi kalau ada yang mau minta transfer, jangan dilayani toh. Kalau nenek bilang pasti transfer. Transferkan maka saja itu COD ku, toh. Begitu. Salam sehat. Nah, kalau saya membagikan pengetahuan seperti ini, teman-teman, ini gratis, ya. Siapapun boleh meniru, siapapun boleh melihat gaya tukang pijat refleksi terganti sedunia ini, tetapi jangan mengaku-ngaku sebagai tim saya. Jangan mengaku-ngaku bahwa sudah jadi murid saya. Nah, cukup bilang saja ke pasiennya, saya sudah lihat videonya Pak Mumin, saya pelajari, dan saya mau praktekkan ke Bapak. Begitu saja toh. Jangan sampai ada yang bilang, karena beberapa waktu yang lalu ada juga di Jayapura yang mengaku-ngaku katanya seperguruan dengan saya. Ada yang dari Nrekang, pasien di sini bilang bahwa dia mengaku-ngaku sebagai teman seperguruan saya. Jangan dipercaya itu. Ya. Karena pengalaman-pengalaman yang saya bagikan saat ini adalah ilmu pengetahuan yang saya dapatkan melalui praktek langsung ke pasien, dan saya sudah menangani lebih dari 30.000 orang teman-teman, dan semua tercatat ya. Jangan sampai ada yang bilang, oh mengaku-ngaku Pak Mumin itu. Nah, ini pasien setiap hari, kemarin saya tangani 14 orang. Jadwal Palopo saja ini selama 3 hari sudah lebih dari 40 orang kami layani itu ya. Kemudian kalau untuk di Palopo, saya sampaikan kepada teman-teman yang jauh, kalau belum mendaftar, jangan langsung bawa pasiennya. Takut nanti terjadi ada kecewa di antara kita kalau tidak dilayani toh. Jadi saya bilang memang nih, kalau Upin teman seperguruan ente, tidak. Upin itu kartun, saya manusia. Bagaimana mau seperguruan? Upin di Malaysia, Ipin di Malaysia, saya di Indonesia. Buat teman-teman yang di Malaysia yang mengikuti channel YouTube Pijat Indonesia, salam sehat. Nah, kemarin saya lihat penonton-penonton live ini
sekitar 3-5% itu di Malaysia. Di Hong Kong sekitar 0,5% dari penonton. Itu ada yang menonton dari Taiwan, ada yang dari Arab Saudi, ada yang dari Amerika Serikat, ada yang dari Brunei Darussalam, ada yang dari Hong Kong. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang di luar negeri, welcome to my channel. How are you semuanya? So? How are you semuanya? Welcome to my channel. Or. Kalau bahasa Inggris orang kan harus begitu. Dilatih dulu sama bahasa Inggris saya. Saya baca, how are you? Ternyata bacanya, how are you? Or. Harus. Or. Padahal kalau hari itu hitungan hektaran kalau di Sulawesi. Satu hari. Salam sehat, saling menyapa teman-teman. Boleh silakan yang belum subscribe untuk subscribe channel YouTube Pijat Indonesia, channel tukang pijat refleksi terganteng sedunia. Mapa di komoto. Mohon maaf teman-teman kalau saya campur sedikit pakai bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Luwu. Sudah kurang-kurang nih teh? Kurang nih? Ya. Bapak siapa namanya? Hah? Pak Mansur. Sudah mendengar nih? Tadi. Susah sekali ya? Ibu anaknya atau? Anaknya. Oh, anaknya. Masih gadis? Masih gadis? Spill. Ini anaknya bapak ini. Yes, Neng. Nah, Spill. namanya siapa? Namanya Wina. 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 Wina, masih gadis. Gadis. Lagi cari jodoh? Ada kelowongan. Istri saya belum menonton ini. Tidak ada menonton ibu. Tidak ada menonton istri saya. Salam sehat. Dari kota mana saja yang menonton? Itu gadis Palopo itu, gadis Luwu. Gadis Luwu itu cantik-cantik. Orang Palopo cantik-cantik. Tuh? Tapi kalau mau melamar ke Palopo siapkan memang uang naik. Karena lagi ngetren sekarang harga gadis Palopo itu di atas 100 juta. Tuh? Begitu Nenek tuh? Begitu. Dari kota mana saja yang menonton? Minta doanya dari Bapak Mukmin biar apa yang disampaikan di channel ini saya bisa mengikuti terus. Amin, insya Allah. Saya kira minta doa supaya dapat jodoh cepat-cepat. Dikasih ke situ? Biar dulu. Oh, jangan deh. Sebentar teman-teman ya. Jadi ini nanti saya mau tutorialkan bagaimana cara terapi dan pertolongan pertama untuk orang yang stroke. Salam sehat. Nah, jadi teman-teman ya, kalau ada orang yang kena stroke itu jangan panik. Saya di sini akan memberikan tutorial. Turun-turun sedikit bisa, Pak? Oke, sudah. Nah, jadi di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana pertolongan pertama untuk orang stroke. Nah, sekarang pada bagian otot dada ini rata-rata itu tertekan kalau untuk orang yang stroke, teman-teman ya. Nah, untuk orang yang sakit kepala juga boleh. Begini. Nah, ini direlaksasi dulu di bagian otot dada begini. Bagikan videonya, yang belum subscribe silahkan tekan tulisan subscribe. Ini bapak tadi ini lidahnya agak pendek. Coba kasih keluar lidah, Pak. Nah, ini tidak lebih dari bibir ya. Ini tidak bisa melebihi bibir. Sudah maksimal itu, Pak ya? Sudah maksimal.
Nah, oke, sudah. Nah, sekarang saya spill caranya bagaimana kalau orang yang lidahnya pendek, susah bicara. Bagikan videonya sebanyak-banyaknya teman-teman, karena hal ini banyak sekali penderita stroke sekarang di Indonesia, ya. Bahkan mungkin di sekitar Anda banyak yang kena stroke. Nah, sekarang teman-teman ya, kita lihat kalau orang stroke, satu tadi di sini, satu di otot dada ditekan-tekan begini dulu. Kemudian nanti setelah ditekan-tekan di bagian ini, nah di sini Bapak ini mengeluh telinganya berdenging. Tadi pendengaran agak kurang, tetapi setelah saya pijit sedikit, alhamdulillah sudah bisa mendengar Pak Mansur ya. Iya, bisa mendengar Pak? Bisa. Nah, ini sudah mulai menjawab ya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ini di belakang telinga ya, didorong ke bawah begini. Tapi tidak boleh menekan terlalu keras. Tekan ke bawah begini. Tekan ke bawah. Ini pertolongan pertama jika ada orang yang terserang stroke. Jika ada orang yang sakit kepala, migrain, vertigo, tekanan darah tinggi, sakit kepala sebelah, sakit kepala terasa terbelah-belah, lidah pendek, susah bicara, terapkan ini. Bagikan videonya, yang belum mengikuti kami silakan klik ikuti. Nah, di sini teman-teman ya, di bagian belakang telinga dorong ke bawah begini, tapi tidak boleh kasar. Tidak boleh menekan terlalu keras. Rileks saja. Pak Mumin, ada yang jendol-jendol di situ, ada yang mengganjal. Lakukan pemijatan seperti ini terus-menerus sampai yang mengganjal-mengganjal itu agak berkurang sedikit. Nah, kemudian di sebelahnya lagi. Kasih begini juga ya, sama. Dari belakang telinga ke arah bawah. Kasih begini. Ini Pak Mansur, lidahnya tidak bisa melewati bibir. Barusan. Nah, bagaimana caranya supaya bisa keluar dan bicaranya lantang, suaranya keras? Ini Pak Mansur suaranya kecil, betul Pak Mansur ya? Nah, susah keras, pendengaran kurang, lidah pendek, susah bicara, kadang-kadang tiba-tiba air liur keluar sendiri. Nah, sekarang setelah selesai seperti itu, di bawah ambil di ujung rahang begini, di ujung rahang tekan begini. Nah, ini sakit ini. Tuh, terlihat dari ekspresi Pak Mansur. Ini sakit. Betul Pak Mansur? Iya. Sakit? Sakit. Yang keras, sakit. Yang keras, Sakit. sakit. Iya. Nah, nih. Tekan terus pelan di belakang telinga ya, di belakang telinga pas di ujung rahang, tekan ke bawah begini. Ini untuk yang susah bicara. Ah, begini. Begini. Sudah berkurang sakitnya Pak Mansur? Iya. Sudah kurang? Sudah kurang? Sudah kurang? Iya. Nah, ini sudah mendengar. Tadi kita harus berteriak baru dengar. Betul Pak Mansur? Iya. Sekarang telinganya sudah berkurang bunyinya? Iya. Sudah kurang bunyinya? Sudah kurang. Sudah kurang. Nah, ini sudah menjawab dengan lancar teman-teman. Nah, sekarang kita lihat, ini bukan sekedar konten, ini adalah pengalaman saya selama 11 tahun jadi terapis. Saya bagikan buat teman-teman semuanya. Orang yang susah bicara, sakit kepala, migrain, vertigo, ikuti langkah-langkah yang saya praktekkan pada Pak Mansur sekarang. Tadi lidah Pak Mansur pendek, sekarang kita setel. Mau dipanjangkan Pak Mansur lidahnya? Iya. Mau dikasih panjang? Iya. Oke, sekarang kita setel. Bagaimana setelannya? Ini. Otot ini, urat ini di depan ini, ada urat untuk sirkulasi oksigen, urat untuk sirkulasi darah. Kenapa orang bisa stroke? Karena orang stroke itu tidak lancar sirkulasi darah, tidak lancar sirkulasi oksigen, tidak lancar suplai nutrisi, sehingga menimbulkan ketegangan pada pembuluh darah yang mengakibatkan pembuluh darah bisa pecah, pembuluh darah bisa melebar, pembuluh darah bisa menyempit. Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya supaya panjang lidahnya. Tahan begini nih, ya. Di belakang 4 tangan begini, kemudian dari depan, pas di depan urat yang besar 2, kasih begini, kasih begini. Tapi ini harus dilakukan pelan-pelan saja, tidak boleh terlalu keras, tidak boleh terlalu kasar. Bagikan videonya, yang belum subscribe silakan tekan tulisan subscribe. Tadi lidah Pak Mansur ini tidak bisa lebih daripada bibirnya. Nah, sekarang coba Pak Mansur kasih keluar lidah, mulai panjang, kasih keluar lagi, keluar lagi.
Sudah mulai lebih daripada bibir. Oke, masuk lagi Pak. Mau dikasih panjang lagi? Iya. Mau ditambah? Iya. Sampai begini? Bagikan videonya. Ya. Nah ini, nih. Mudah-mudahan kembali semula. Apa? Mudah-mudahan kembali semula. Nah ini suaranya sudah lebih lancar. Itu tadi anaknya yang di-spill, suara bapaknya tidak pernah keluar sebesar itu ya. Betul ya? Coba A, I, U, E, O. Saya mau sembuh. Saya sembuh. Saya mau sembuh. Kalau saya sembuh, kawin lagi. Salam sehat. Nih, tuh. Nih. Sudah berkurang sakitnya di sini, Pak? Sudah kurang? Iya. Ini sudah kurang. Dia sudah bisa menjawab dengan cepat walaupun saya bicara tidak terlalu lantang. Nah, begini. Nah, ini di ujung tadi sakit, bahkan reaksi daripada wajah Pak Mansur kelihatan kesakitan. Sekarang saya tekan agak lebih keras. Sudah berkurang sakitnya, Pak? Iya. Telinga sudah berkurang bunyinya? Iya. Kurang bunyinya telinganya? Iya. Nah, iye itu iya. Yes, bahasa Inggrisnya. Sudah kurang, Pak? Iya. Nah, sudah lebih keras suaranya. Mau ditambah keras lagi suaranya? Iya. Iya. Nah, sekarang kita setel lagi lidahnya. Ini uratnya diambil begini. Nah, biasanya kalau orang lidah pendek pasti susah menelan. Nah, saya bagikan ini untuk semuanya teman-teman. Bantu praktekkan pada orang-orang yang terserang stroke. Bantu praktekkan pada orang-orang yang sakit kepala seperti ini. Nah, urat ini diambil. Saya ambil dulu satu-satu supaya teman-teman jelas melihatnya ya. Nih, begini. Nah, sekarang kasih keluar lidahnya, Pak. Panjang nih. Panjang dan sudah merah. Kalau tadi pendek dan putih. Nah, sekarang diambil dua-duanya lagi begini, teman-teman. Bagikan videonya. Yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe channel YouTube Pijat Indonesia. Channel ini adalah channel tukang pijit refleksi terganteng sedunia. Toh? Ganteng toh? Nah, sekarang kita ambil lagi dua-duanya supaya maksimal lidahnya. Begini. Tadi sakit, betul Pak Mansur? Iya. Sekarang sudah berkurang sakitnya? Sudah kurang. Hampir tidak sakit lagi. Ini sudah hampir tidak sakit lagi. Nah, begini. Begini. Nah, sekarang coba A. Yang keras. I. U. E. O. Ular lari lurus. Alhamdulillah. Nah, ini bicaranya sudah mulai biasa telat bicara bapaknya ya. Nah, biasanya orang-orang yang stroke sebelah kanan, teman-teman. Biasanya orang yang stroke itu rata-rata kadang-kadang susah menelan, ya. Kadang-kadang air liur keluar sendiri. Nah, begitu, ya. Jadi bantu dengan teknik yang saya praktekkan sekarang ini, teman-teman ya. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya bisa bermanfaat untuk semua orang dan untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia. Bagikan videonya sebanyak-banyaknya. Yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya supaya ketika saya upload video atau live seperti ini teman-teman bisa mengikuti channel YouTube Pijat Indonesia. Nah, sekarang teman-teman, salah satu faktor yang kadang-kadang orang stroke itu tidak jelas bicaranya itu biasanya di hidung kayak agak tersumbat. Nah, betul mengalami seperti itu Pak Mansur toh? Ini kasih begini. Kemudian nanti setelah sampai di ujung tulang pipi, tekan begini. Karena semua kaku ini, makanya biasa orang kadang-kadang ada yang kena stroke mulutnya miring. Karena otot di kiri kanan tidak seimbang. Nah, kemudian sampai di ujung ini, di depan telinga, gerakan begini. Nah, diusahakan sampai bergerak telinganya. Enak dipijit begini Pak Mansur? Enak. Nah, nih langsung press, ringan di kepala Pak Mansur? Ringan. Nah, ini kasih begini teman-teman ya.
bagikan video ini sebanyak-banyaknya, ya, supaya banyak orang yang tahu bagaimana cara terapi untuk orang stroke. Bagaimana pertolongan pertama untuk orang yang stroke. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe. Ikuti channel YouTube Pijat Indonesia. Saya akan berusaha untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan saya seputar terapi refleksi. Alamat saya ada di deskripsi video dan ada di channel YouTube Pijat Indonesia. Pertolongan pertama harus ke dokter. Kalau orang kehilangan kesadaran, segera bawa ke rumah sakit atau dokter terdekat. Tetapi ketika seseorang baru memulai gejala awal, ya, baru ada gejala awal, tiba-tiba susah bicara, tiba-tiba pusing, ada begitu banyak orang yang terselamatkan. Alhamdulillah di tempat kami ada orang yang datang begitu kena serangan stroke datang dan tertolong. Alhamdulillah dia sudah bisa beraktivitas kembali. Dan orangnya ada di Kota Palopo. Saya bisa tunjukkan di mana rumahnya, siapa orangnya. Bahkan ada yang tadinya stroke tidak bisa jalan, dia bisa bekerja kembali di sawah. Dia sudah bisa kembali bekerja untuk bawa mobil juga bisa, ya. Bahkan montir alat berat juga ada dan sudah bekerja kembali. Kalau Anda yang tidak percaya, mohon maaf, saya menantang Anda untuk datang langsung ke Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Cukup klik di Google Maps Pijat Refleksi MM Kota Palopo, insya Allah bisa ketemu dengan saya. Saya live seperti ini bukan cari pasien. Saya live seperti ini bukan supaya orang datang berbondong-bondong ke saya. Karena yang sudah daftar di Palopo per hari ini, tanggal 8 bulan April tahun 2025, per hari ini ada lebih dari 4.000 orang yang belum saya layani. Beban itulah yang membuat saya berbagi tutorial. Jadi kalau ada yang misalkan komentar-komentar negatif di dalam video ini, kalau iri, bilang bos. Toh, salam sehat. Bagikan videonya. Karena saya yakin ada begitu banyak orang yang iri dan kadang-kadang ya mau juga punya channel YouTube, ketika live mau ditonton ribuan orang, tetapi mereka tidak mampu. Kadang-kadang muncullah komentar-komentar iri, tanda tak mampu. Begitu toh? Kebanyakan. Oke. Kasih keluar lidah, Pak. Ini. Sudah merah lidahnya dan sudah tidak keriting lagi pinggirnya. Coba, Pak. A. A, I. I, U. U, E. N, O. O, Sekarang berhitung. 1. 1, Terus. 2, Terus. 3, Terus. 4, Terus. 5, Terus. 6, Terus. 7, Terus. 8, Terus. 9, Terus. 10. Siapa nama istri pertama? Karena 2 istrinya, teman-teman. Salam sehat. Salam sehat. Dari kota mana saja menonton, saling menyapa. Bagikan videonya. Buat teman-teman yang belum mengikuti kami, silakan untuk subscribe. Berapa kali terapi stroke sampai sehat kembali? Pertanyaan yang bagus. Masalah sehat dan tidaknya seseorang, masalah sembuh atau tidaknya seseorang, kembali, saya hanya manusia biasa berusaha untuk menolong. Urusan kesembuhan itu hanya Allah yang tahu. Jadi kalau ada orang yang tanya ke saya, Pak Mumin berapa kali di terapi bisa sembuh, saya langsung jawab wallahu alam bisawab. Tuh, kita hanya manusia berusaha. Tentu seperti Pak Mansur ini, lidahnya bisa panjang lagi. Yang menggerakkannya adalah Tuhan yang Maha Kuasa, bukan saya. Nah, saya hanya berusaha saja. Betul Pak Mansur toh? Urusan kesembuhan itu kita berusaha. Nah, ketika kita sudah berusaha, mungkin belum maksimal, perlu 1 kali, perlu 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Itu artinya kita berikhtiar, bukan berputus asa. Begitu teman-teman ya. Karena ada beberapa orang yang ada yang kadang-kadang 1 kali sudah bagus, ada yang 2 kali sudah bagus, ada yang 3 kali sudah bagus, ada yang sudah 5 kali ada perubahan. Begitu. Jadi apalagi kalau orang yang sudah ditangani dengan frontal. Ada orang yang sudah kadang-kadang sudah diurut tangannya dengan keras,
sudah bengkok-bengkok datang. Tidak mungkin sama dengan kondisi Pak Mansur yang baru kena baru beberapa bulan. Karena yang datang ke sini ada yang sudah bertahun-tahun. Bapak sudah berapa tahun sakit? Bapak sudah berapa tahun sakit? Tidak bisa bicara. Ini keluarganya yang mana? Tidak keluar juga suaranya. Tidak bisa juga bicara. Nah itu. Tidak bisa juga bicara. Keluar suara. Jalan yang kurang lancar. Oke. Bagikan videonya sebanyak-banyaknya. Dari kota mana saja yang menonton? SRC Pahmi, awas korban. Kalau mau numpang pansos nggak usah di sini bos, bukan tempatnya ya. Nanti kau dibully orang malah. Nah karena kalau saya live streaming seperti ini, kemudian ada banyak pasien yang kecewa, pasti waktunya saya dibully kalau saya live streaming tuh. Saya berani live streaming seperti ini teman-teman, karena alhamdulillah sudah lebih dari 30.000 orang yang saya terapi. Alhamdulillah, kebanyakan positif. Jadi di sini ada banyak pasien teman-teman ya, bukan cuma satu orang. Nah ini saya spill. Tadi ada yang bilang awas korban. Nah ini itu ibu itu ada sudah 2 kali bu ya. Nah sudah ada perubahan dan beliau datang kembali ya. Ini masalah ini juga sudah pernah ke sini bu. Oh iya, saya tidak ada di tempat. Ini pasien juga menunggu. Dari mana ibu? Dari Mamuju. Dari Mamuju, Sulawesi Barat itu. Nah, ini masalah legalitas kami, ya. Jadi kalau iri cukup bilang bos toh. Salam sehat. Bagikan videonya. Karena memang salah satu tujuan saya untuk live streaming juga seperti ini adalah ingin membasmi penipuan yang berkedok pengobatan. Karena kadang-kadang ada orang stroke sudah langsung jin yang disalahkan. Ini bukan karena jin ya. Ini murni gangguan fisik. Bagikan videonya sebanyak-banyaknya. Yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe. Mudah-mudahan silaturahmi kita bermanfaat. Salam sehat. Mohon maaf jika dalam live ini ada tingkah laku maupun kata-kata saya yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Salam sehat. Terima kasih. Salam buat keluarga. Sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Lumban kumi.